Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi siapapun yang menonton video ini. Video ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan tugas individu latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021. Tidak lupa memperkenalkan diri, nama saya Daryl Abananda, saya dari instansi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Topik yang saya angkat ini adalah isu kontemporer. Menurut situs Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer itu memiliki arti pada masa kini atau dewasa ini. Cara saya menentukan isu kontemporer adalah dengan menggunakan salah satu fitur dari Google. Google Trend ini adalah sebuah fitur dari Google yang dapat merekam dan menampilkan data berupa chart yang secara real time. Data ini bisa menunjukkan topik apapun yang kita cari dalam interval waktu yang kita pilih. Jadi menurut saya ini salah satu fitur yang sangat-sangat fungsional. Dan saya pun juga sudah memilih beberapa kategori topik yang saya rasa itu masuk dalam salah satu isu kontemporer seperti hoax, proxy war, cybercrime, dan COVID-19, pemanasan global, hak asasi manusia. Dan pada akhirnya saya menemukan 4 kategori topik yang memang paling tinggi daripada yang lain, yaitu mulai dari paling bawah adalah climate change, terus yang kedua adalah hoax, ketiga pandemik, dan paling tinggi ternyata dan masih korupsi. Dalam 12 bulan terakhir saja korupsi masih dalam skala angka yang tinggi. Ya, kita ke isu pertama, yaitu korupsi. Ya, untuk di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki ranking 102 dari 186 negara. Dan untuk Kementerian Perhubungan sendiri, Kementerian Perhubungan sudah 9 kali berturut-turut dalam 10 tahun belakangan ini mendapatkan predikat WTP dari Badan Pengawas Keuangan, dan juga sudah banyak mendapatkan predikat WBK dan BBBM dari Kementerian Pan-RB, di mana Kementerian Perhubungan adalah salah satu dari 10 besar kementerian lembaga yang unit kerjanya paling banyak mendapatkan predikat WBK dan BBBM. Apa antisipasi kita dalam rangka melawan dan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme? Salah satunya adalah kampanye yang sudah dibuat dari Kementerian Perhubungan. Yang terakhir ini adalah FORNO, yaitu No Give, No Bribery, No Kickback, and No Luxury Hospitality. Instruksi Menteri nomor IM 9 tahun 2021 tentang penerapan prinsip FORNO, di mana setelah kita membaca ini dapat meningkatkan ataupun bahkan merubah mindset dan culture set kita terhadap budaya, membiasakan untuk berorientasi pada pelayanan, sehingga kita dapat membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Selanjutnya adalah pandemi. Harus mempedomani apa yang sudah menjadi instruksi Presiden, yaitu 5M, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Lalu antisipasi apa yang dapat kita lakukan? Antisipasi yang dapat kita lakukan adalah tetap menghimbau seluruh masyarakat dan pengguna jasa yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dengan kita. Seperti contoh, apabila saya yang berada di perhubungan laut dan di UPT penyelenggara pelabuhan ini, apabila ada kapal penumpang, saya harus tetap memastikan bahwa kapal yang mengangkut penumpang ini sudah sesuai prosedur, sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagaimana kita sebagai ASN, khususnya Kementerian Perhubungan ini, mencari tahu kebijakan-kebijakan apa yang berlaku saat ini, ya teman-teman, kita bisa buka di jdih.depub.go.id, di mana di sini sudah terangkum peraturan, dan walaupun kita tidak mendengar langsung, kita bisa tetap tahu apa saja ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat ini. Jadi yang bisa kita lihat di layar ini 11 Juli 2022 tentang perjalanan orang internasional dengan transportasi darat pada masa pandemi. Jadi kita semua bisa tahu kebijakan apa yang saat ini berlaku. Isu ketiga yaitu hoax. Hoax ini adalah salah satu isu yang memang perlu kita perangi bersama-sama, karena memang banyak kejadian-kejadian yang ditunggangi hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau bahkan hanya sekedar ingin memojokkan seseorang. Oknum-oknum tersebut yang memang harus kita lawan bersama-sama. Dengan cara apa kita melawan? Dengan memutus penyebaran. Prinsipnya adalah jangan pernah kita terprovokasi oleh headline berita, apalagi dari berita-berita yang memang secara akuntabel mereka kurang. Dan kita juga tidak boleh asal menyebar apabila kita belum bisa memastikan bahwa berita itu akurat. Ini adalah antisipasi yang dapat kita lakukan, yaitu dengan membiasakan membaca berita-berita resmi yang ada di platform-platform resmi dari instansi tersebut. Apabila kita mencari berita tentang Kementerian Perhubungan, baiknya kita memang membaca langsung dari kanal websitenya Kementerian Perhubungan yang resmi, ataupun media sosial lainnya seperti Instagram, seperti Facebook, ataupun YouTube, ataupun bahkan Instagram UPT masing-masing, karena pada masa ini juga sudah dimudahkan oleh Kominfo bahwa setiap akun resmi yang memang akurat sudah bisa terverifikasi dengan tanda centang biru. Salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan yaitu tetap mengingatkan dan menghimbau kepada teman-teman dan juga pengguna jasa, rekan-rekan, untuk selalu mencari berita akurat dengan membaca berita dari kanal-kanal resmi dan akun-akun yang sudah terverifikasi. Isu terakhir yaitu climate change. Terjadi salah satu faktornya adalah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutamanya dengan pembakaran bahan bakar fosil. Ini adalah cara antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu dengan terbitnya
Keputusan Menteri Nomor 201 2013 ini tentang Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca. Yang terlihat pada layar, masing-masing matra sudah memiliki aksi-aksi mitigasinya masing-masing, sehingga kita pun juga dapat bisa berperan aktif. Dan ini adalah bentuk antisipasi yang dapat dilakukan di Kementerian Perhubungan, karena memang belum setiap pelabuhan bisa melakukan ini. Salah satunya adalah penerapan Inaport-Net yang dapat mengurangi mobilitas, atau bahkan OPS (Onshore Power Supply) yang dapat mengurangi emisi gas yang terbuang dari kapal saat bersandar, ataupun juga gate otomatis yang bisa mengurai kemacetan dan mengurangi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang mohon bisa ditambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.